Semoga Allah selamatkan kita. Nah, fitnah ini semula kan awalnya fitnah, awalnya musibah, musibah yang terbesar, musibah yang terbesar yang datang kepada umat ini dua perkara. Yang pertama kali adalah wafatnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Ini musibah yang terbesar bagi umat ini. Gak ada yang lebih besar daripada itu. Nabi mengatakan tidak ada musibah melebihi perpisahan umatku dengan aku. Sehingga ketika Rasulullah wafat itu banyak orang goncang tidak karuan, bahkan sebagian murtad. Karena ibaratnya matahari itu, matahari tahu-tahu tenggelam, bagaimana nggak bingung orang semuanya. Kemudian yang kedua semuanya kan, musibah yang terbesar yang terjadi kepada umat ini adalah hilangnya masyarakat sahabat. Dulu itu ada masyarakat sahabat yang pusatnya di Madinah. Itu ibaratnya dunia ini panas terik nggak karuan gitu. Ada yubnya, ada tempat berteduhnya. Itulah namanya masyarakat sahabat. Orang yang kekeringan, kepanasan, kesakitan apa masuk situ mak selas. Terus seger lagi. Lah masyarakat sahabat itu telah hilang. Ketika masyarakat sahabat itu masih ada semuanya kan, umat Islam ini imannya itu kekuatannya kayak gunung-gunung, nggak bisa digoyahkan siapa aja. Tapi setelah ini masyarakat sahabat ini nggak ada, gunjang ganjing ala perahu kita, gunjang ganjing kurang momotan. Namalakan Allah Ta'ala, kata para ulama, nah sekarang harus kita itu terus bagaimana untuk supaya musibah yang dua musibah besar ini bisa terobati, itu bagaimana? Namalakan Allah SWT. Rasulullah telah dipanggil oleh Allah. Gantinya apa ini? Gak ada gantinya. Tidak ada gantinya, kata para ulama, kecuali dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Yang pertama. Yang kedua, mencintai Nabi dengan sesungguh-sungguhnya, karena Nabi mengatakan orang itu akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang dicintai. Walaupun kita ini nggak bisa melihat Nabi, nggak bisa berkumpul Nabi dengan cinta kepada Nabi, semoga nanti akhirnya juga bisa berkumpul di sana bersama Nabi. Yang ketiga, banyak berselawat kepada Nabi. Orang yang senantiasa berselawat kepada Nabi nanti akan berdekatan kepada Nabi pada hari kiamat. Ini gantinya, ini untuk mengobati musibah pertama ini. Hidupkan sunnah Nabi, cintai Nabi dengan sungguh-sungguh, banyak baca selawat. Insyaallah kan? Kemudian musibah yang kedua, hilangnya tempat berteduh yang namanya masyarakat sahabat. Nah ini bagaimana? Ngobatinya ini bagaimana? Ngobatinya kita bikin perkumpulan-perkumpulan fikir agama. Di masjid-masjid kita bikin 5 amal masjid sebagai gantinya masyarakat sahabat.
Nah, kita kumpulkan umat Islam untuk fikir agama sama-sama. Di mahalah-mahalah kita, di masjid-masjid kita. Kita bikin majelis taklim. Kita bikin majelis-majelis zikir. Bagaimana saya supaya bisa selamat ya Rasulullah? Hadirlah dalam majelis-majelis zikir, kata Rasulullah. Dan setiap kamu menyendiri, gerakkan lisan kamu untuk berzikrullah. Jadi kita ini harus punya itu teman-teman di masjid, untuk duduk sama-sama mikir agama, buat taklim, zikir sama-sama. Ini sebagai gantinya masyarakat sahabat. Kalau kita menyendiri saja, man syadda syadda finnar, orang yang menyendiri itu aja diterkam sama setan nanti. Orang itu kalau menyendiri nggak punya teman-teman untuk amal agama, akhirnya diterkam sama Yusuf. Nah, insyaallah mulai kan? Maka Habib Umar bagaimana syairnya? Berkumpul orang-orang soleh adalah nikmat dunia di surga. Gimana itu? Musahabatur rijali dzabil wafai na'imu khuldi fi daril fana'i. Berkumpul dengan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan agama, itu adalah nikmat surga yang ada di dunia, katanya. Karena nanti kalau di surga itu ya kamu mau kumpul siapa? Kumpul orang-orang iman dah. Lah kalau kamu di dunia kumpul orang-orang iman, orang-orang soleh, itu nikmat surga yang sudah di dunia. Musahabatur rijali dzabil wafai naimul khuldi fi daril fana'i, katanya satu ulama Yaman. Berkumpul orang-orang dzabil wafa, yang dia menepati janjinya dalam mengamalkan agama. Naimul khuldi adalah nikmat surga yang ada di dunia. Nah, kita buat itu malah kan ya. Loh, nikmat surga itu kan bukan itu saja, Pak. Nah, di surga juga makan. Berarti kalau makan di dunia sama juga nikmat surga. Oh, lain. Kalau makan di dunia itu makanannya nggak enak, dan setelah makan terus mencret. Nah, tapi kalau kumpul orang soleh itu orangnya yaitu juga nanti. Di surga itu orangnya yaitu juga, tapi wajahnya sudah ganteng, yang hitam-hitam sudah jadi putih. Nah, yang sakit-sakitan diabetes, mumet, rambutnya sudah putih itu sudah hitam lagi. Ganteng-ganteng lagi udah. Baru melihat itu sudah enak. Kalau di dunia ya mungkin dilihat itu nggak begitu enak karena penyakitan, ngantuk. Di surga itu tidak ada orang tidur. Di surga itu mana? Karena nggak ada orang capek, seger terus. Enak ya? Enak kan? Tidak ada orang ngantuk, tidak ada orang tidur, seger semua. Kekal abadi berjuta-juta tahun. Semoga termasuk kita. Nah, mulai kan untuk mengobati dua musibah ini tadi, kita keluar jalan Allah. Insyaallah mulai kan. Dan keluar jalan Allah kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, mencintai Nabi, berselawat kepada Nabi, tambah dekat kepada Nabi. Dan kita akan membentuk tempat-tempat teduh. Nah, masyarakat yang niru-niru sahabat di masjid-masjid, di musola-musola, di langgar-langgar. Bagaimana kalau begitu? Insyaallah kan? Biar musibahnya umat ini tidak kebablasan. Ini kalau dua perkara ini nggak ada semuanya kan, umat ini tambah. Ibaratnya orang pada sakit nggak ada rumah sakitnya. Ibaratnya orang pada sakit nggak ada obatnya. Terus bagaimana? Tambah parah aja tambah sehari.
Tapi kalau ini dibuat, ibaratnya orang sakit itu ada dokternya, ada rumah sakitnya, ada obatnya. Ya mungkin tidak sembuh tapi mereda, berkurang. Mungkin juga 1-2 ada yang mati juga. Masukkan ke rumah sakit malah ada yang mati juga. Keluar malah beling ya bisa saja. Tapi itu tidak banyak. Biasanya pokoknya orang itu ke rumah sakit itu ya mesti ada manfaatnya. Biasanya begitu. Itu sudah sunnatullah, tertib Allah begitu. Insyaallah malaikat. Inilah untuk mengobati musibahnya umat ini malaikat. Maka semalekan yang hari ini mau 4 bulan, 40 hari, tambah masa, sisa masa, silakan berdiri ke belakang. Qabalallah. Termasuk yang mau setahun, nanti, iya lah, mau las, dikerasan, nanti setahun, silakan. Yang mau setahun, yang mau 4 bulan, 40 hari, tambah masa, sisa masa. Sekarang 3, 3, 4 diulang tadi. Yang masih ingat diulang, monggo. Dibaleni Mbah, monggo. Ceritane udah sudi, monggo. Sing nom karo si tuwek. Ya, semoga Allah selamatkan kita. Nah, fitnah ini semulaikan awalnya fitnah, awalnya musibah yang terbesar, musibah yang terbesar yang datang kepada umat ini 2 perkara. Yang pertama kali adalah wafatnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Ini musibah yang terbesar bagi umat ini. Tidak ada yang lebih besar daripada itu. Nabi mengatakan tidak ada musibah melebihi perpisahan umatku dengan aku. Sehingga ketika Rasulullah wafat itu banyak orang goncang tidak karuan, bahkan sebagian murtad. Karena ibaratnya matahari tahu-tahu tenggelam, bagaimana nggak bingung orang semuanya. Kemudian yang kedua semuanya kan, musibah yang terbesar yang terjadi kepada umat ini adalah hilangnya masyarakat sahabat. Dulu itu ada masyarakat sahabat yang pusatnya di Madinah. Itu ibaratnya dunia ini panas terik, nggak karuan gitu. Ada yubnya, ada tempat berteduhnya. Itulah namanya masyarakat sahabat. Orang yang kekeringan, kepanasan, kesakitan apa, masuk itu Pak, selas, terus seger lagi. Lah masyarakat sahabat itu telah hilang. Ketika masyarakat sahabat itu masih ada semalekan, umat Islam ini imannya itu kekuatannya kayak gunung-gunung, nggak bisa digoyahkan siapa aja. Tapi setelah ini masyarakat sahabat ini nggak ada, gunjang ganjing ala perahu kita, gunjang ganjing kurang momotan. Nah malaikat Allah Ta'ala, kata para ulama, nah sekarang harus kita itu terus bagaimana untuk supaya musibah yang 2 musibah besar ini bisa terobati, itu bagaimana? Namuliakan Allah SWT. Rasulullah telah dipanggil oleh Allah. Gantinya apa ini? Enggak ada gantinya. Tidak ada gantinya, kata para ulama, kecuali dengan menghidup